Seorang mantan preman bercerita bahwa pengalamannya yang paling menakutkan saat hidup di jalanan bukan bertarung dengan sesama preman. Bukan pula ketika ditangkap polisi atau petugas yang melakukan penertiban di jalanan. Tapi ketika dimasukkan ke dalam ruang tahanan yang ternyata dihuni sepasang hantu menakutkan. Menurutnya, preman yang paling pemberani pun seketika ciut dan ketakutan saat masuk ke ruang tahanan itu. Dan bisa nyaris gila ketika diteror sepasang hantu menakutkan tersebut. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Pak Rodin saat ini berusia 60-an tahun. Ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pria tua sederhana yang memiliki warung sembako di depan rumah. Warung itu berukuran sedang, dan biasa menjadi rujukan para tetangga yang membutuhkan aneka kebutuhan sehari-hari, dari gula dan teh sampai mie instan dan aneka jajanan. Pak Rodin menjaga warung sembako itu bergantian dengan istrinya, sementara 3 anak mereka sudah hidup dengan keluarganya sendiri-sendiri. Dalam suatu percakapan yang menyenangkan, Pak Rodin menceritakan masa lalunya ketika masih muda, hingga menjalani hidup di jalanan sebagai preman. Bertahun-tahun lalu, menurut cerita Pak Rodin, ia memulai karirnya sebagai tukang jemur ikan. Waktu itu tahun 1970-an, dan Rodin baru lulus sekolah dasar. Karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, Rodin lalu berusaha mencari uang sebisanya. Di masa itu, ada tetangga yang bekerja sebagai penjual ikan kering. Dari tetangga itulah Rodin tahu ada pekerjaan menjemur ikan di dekat pelabuhan. Menurut tetangganya, kebanyakan orang yang bekerja menjemur ikan di sana adalah anak-anak dan ibu-ibu. Ketika tahu tempat kerja itu menerima pekerja baru, Rodin pun segera datang ke sana, berharap bisa menghasilkan uang. Singkat cerita, Rodin lalu bekerja sebagai tukang jemur ikan, bersama para pekerja lain di sana. Setiap hari, ada kapal yang berlabuh dan menurunkan ikan hasil tangkapan ke pelabuhan. Sebagian ikan itu dijual sebagai ikan segar, sebagian lain dijual sebagai ikan kering. Beberapa jenis ikan yang akan dijual sebagai ikan kering lalu dibawa ke tempat Rodin bekerja, yang lalu ditangani oleh para pekerja di sana. Ikan yang akan dikeringkan mula-mula dibelah di bagian pinggirnya, dibersihkan, lalu belahan tubuh ikan itu dibuka hingga melebar. Setelah itu, ikan-ikan yang telah dibersihkan dibawa ke tempat penjemuran, untuk dijemur selama seharian. Tugas Rodin dan para tukang jemur lain adalah membawa ikan-ikan itu ke tempat penjemuran di bawah terik matahari, menatanya dengan rapi di tempat penjemuran, menunggui dan menjaganya, juga membalik ikan-ikan itu ketika salah satu bagiannya mulai mengering terbakar matahari. Nantinya, ikan-ikan yang telah mengering itu dijual dalam kemasan plastik, lalu diolah menjadi semacam peyek ikan yang rasanya asin namun enak untuk dijadikan teman makan sehari-hari. Sekitar 6 tahun Rodin bekerja di tempat penjemuran ikan, sampai kemudian tempat penjemuran ikan itu tutup, karena tempat usahanya dialihkan ke luar kota. Rodin ingin tetap tinggal di kotanya sendiri, jadi ia pun berusaha mencari pekerjaan lain. Seorang temannya mengusulkan, mereka bisa mencari uang dengan jadi tukang bersih sepeda motor. Teman Rodin yang mengusulkan itu bernama Rozi. Waktu itu tahun 1980-an, dan sepeda motor mulai banyak terlihat di jalanan, terparkir di depan toko atau tempat-tempat jualan. Karena hal itu, muncul anak-anak yang bekerja sebagai pembersih sepeda motor. Mereka membawa kain lap kering, lalu membersihkan motor-motor yang terparkir dimanapun. Lalu si pemilik motor akan memberi upah seikhlasnya. Di masa itu, rata-rata pemilik sepeda motor adalah orang kaya, jadi mereka pun biasanya ngasih duit yang lumayan. Tanpa pikir panjang, Rodin menerima ajakan Rozi, dan sejak itu pula mereka mulai bekerja sebagai tukang bersih sepeda motor. Setiap sore mereka pergi ke tempat-tempat yang ramai dengan berbekal kain lap, lalu membersihkan motor manapun yang terlihat parkir di pinggir-pinggir jalan. Sebagian pemilik motor itu ngasih duit tak seberapa, sebagian lain tampaknya kasihan melihat Rodin dan Rozi, hingga ngasih duit lumayan.
Beberapa tahun Rodin dan Rosie menjalani pekerjaan itu, sementara kehidupan di sekeliling mereka terus berubah. Sepeda motor semakin banyak, begitu pula mobil. Swalayan-swalayan mulai dibangun, toko-toko diperbarui, tempat-tempat makan kian menjamur, dan jalanan semakin ramai setiap malam. Seiring dengan semua perubahan itu, Rodin dan Rosie juga ikut berubah. Selain usia mereka yang terus bertambah, pengalaman mereka di jalanan juga makin matang. Dari tukang bersih sepeda motor, mereka lalu jadi tukang parkir liar, hingga belakangan bergabung dengan kelompok preman. Kelompok preman itu hanya berisi sekitar 10 orang, rata-rata orang yang telah lama hidup di jalanan, termasuk Rodin dan Rosie, dan mereka mengklaim sebagai pemilik kawasan yang mencakup banyak tukang parkir, penjual di jalanan, sampai toko-toko. Mereka menarik uang dari toko-toko, penjual di jalanan, sampai dari para tukang parkir liar, dengan dalih untuk keamanan. Karena nyatanya mereka memang sudah terkenal lama hidup di kawasan itu, orang-orang yang ada di sana pun patuh pada kelompok preman tersebut. Sejak menjadi preman itulah, Rodin mulai mendapat uang dalam jumlah banyak. Karena kini penghasilannya terkumpul dari banyak toko, dari banyak penjual di jalanan, bahkan dari para tukang parkir liar. Namun, seiring penghasilan yang membesar, risiko yang dihadapi juga besar. Pertama, memastikan kawasan itu benar-benar aman dan tanpa masalah. Dan kedua, mereka bisa saja tertangkap polisi atau petugas yang melakukan penertiban di jalanan. Suatu malam, ketika Rodin dan Rosie serta beberapa preman lain sedang berkumpul di suatu tempat, muncul sepasukan petugas ketertiban bersama kepolisian, memburu para preman dan para tukang parkir liar. Pada masa itu, orang-orang di jalanan yang ditangkapi biasanya hanya ditahan semalam, diminta menandatangani perjanjian untuk tidak kembali ke jalanan, lalu dilepas keesokan harinya. Jadi bisa dibilang tidak terlalu mengkhawatirkan. Yang ditakuti oleh Rodin dan para preman waktu itu adalah jika mereka tertangkap, lalu dimasukkan ke ruang tahanan yang terkenal sangat angker dan menakutkan. Sayangnya, itulah yang kemudian benar-benar terjadi pada Rodin dan teman-temannya. Dalam penertiban jalanan malam itu, Rodin serta 3 temannya ikut tertangkap, bersama orang-orang lain yang juga apes. Setiba di kantor polisi, nama-nama mereka didata, lalu dimasukkan ke ruang-ruang tahanan. Sialnya, Rodin dan 3 temannya dapat ruang tahanan 2A yang terkenal sangat angker. Mereka sudah menolak mati-matian, tapi tetap dimasukkan ke sana karena ruang tahanan lain sudah penuh. Ruang tahanan 2A sangat populer di kalangan para preman zaman itu. Siapapun yang pernah ditahan di dalamnya pasti menceritakan aneka pengalaman menakutkan, saat didatangi sepasang sosok mengerikan yang mereka sebut hantu kembar. Dan sekarang Rodin bersama Rosie serta 2 teman yang lain meringkuk di sana, berdebar-debar apa yang akan mereka hadapi. Sejak masuk ke ruang tahanan itu, Rosie dan yang lain sudah merasakan suasana yang aneh. Ada bau-bau seperti kemenyan, sementara angin kadang terasa berembus, meski mereka tidak tahu dari mana asal angin itu. Rodin dan yang lain pun bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi yang mereka hadapi ternyata benar-benar menakutkan. Menjelang tengah malam, lampu-lampu ruang tahanan dipadamkan, sehingga hanya remang-remang karena mendapat pantulan sinar lampu dari luar. Dan di tengah keremangan itu, Rodin dan teman-temannya di ruang tahanan 2A tiba-tiba mendapati 2 sosok berdiri, entah muncul dari mana. 2 sosok misterius itu berpakaian panjang berwarna hitam, dengan tudung kepala hitam, dan yang tampak hanya sepasang mata mereka yang berwarna kuning menyala. Tidak jelas apakah mereka pria atau wanita, karena sama sekali tidak bersuara. Mereka tiba-tiba saja muncul di ruang tahanan itu, karena pintu ruang tahanan masih tergembok dari luar. Rodin dan 3 temannya ketakutan saat mendapati 2 sosok menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tapi yang lebih menakutkan adalah saat 2 sosok itu mulai menarik Rodin dan teman-temannya satu persatu, memiting mereka, membanting mereka, dan 2 sosok itu melakukannya dengan sangat mudah, seolah tubuh Rodin dan yang lain hanyalah benda ringan.
Kengerian itu berlangsung sampai lama, dan Rodin serta lainnya berteriak-teriak di antara ketakutan dan kesakitan. Entah teriakan mereka terdengar orang lain atau tidak, tapi yang jelas tidak ada yang datang menolong. Dan dua sosok yang disebut hantu kembar itu terus leluasa menyiksa Rodin dan teman-temannya, hingga mereka jatuh bangun, luka-luka, memar, dan kehabisan tenaga. Dua hantu kembar itu baru menghilang setelah Rodin dan yang lain tergeletak pingsan. Itu menjadi pengalaman traumatis bagi Rodin dan teman-temannya, sama seperti yang pernah mereka dengar dari teman-temannya yang lain. Ruang tahanan 2A itu memang benar-benar angker, dan sepasang hantu kembar itu benar-benar ada. Keesokan paginya, Rodin dan yang lain dilepas dari tahanan, tapi mereka harus masuk klinik untuk mendapat perawatan. Karena peristiwa menakutkan itu, dan karena kesadaran pribadi bahwa ia tidak bisa selamanya mengandalkan hidup di jalanan, Rodin akhirnya memutuskan untuk mencari nafkah lain yang lebih baik. Karenanya, ketika ada pabrik baru yang buka di kotanya, Rodin pun melamar ke sana. Sejak itu, Rodin jadi karyawan pabrik, sampai bertahun-tahun lamanya. Di pabrik itulah ia bertemu seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya. Pada usia 50 tahun, Rodin pensiun dari pabrik tempatnya bekerja. Ia mendapat pesangon yang lumayan, dan uang pesangon itu ia gunakan untuk membuka warung sembako yang belakangan menghidupi ia dan istrinya di usia senja. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.